Nah, artinya kita membuat Prambanan. Itu kan persis sistem kosmogoni, geosentris itu. Satu tempat hunian para dewa, dikelilingi oleh 8 benua dan 8 samudera. Serta cakrawala. Persis, jadi semua bangsa itu mengklaim, saya tidak menyebut nama bangsanya ya, apa itu yang di Sungai Efrat Tigris, di Sungai Guangga, ada di Sungai Nil, semua itu mengklaim tempat saya ini sentral dunia. Nah itu zaman geosentris, Prasokrates. Sekarang masih pegang Teguh itu. Saya nggak perlu nyebut nama yang sensitif ya. Jadi tempat saya ini sentral dunia. Nah kita membuat Borobudur persis jarak timur, barat, utara, selatan itu sama jaraknya. Jadi ke timur dan ke barat jaraknya sama. Pulau Jawa itu kan. Terus ke selatan dan utara jaraknya sama. Tapi lama kelamaan yang namanya Empu Sendok itu sadar bahwa ini kan buatan manusia. Pasti di Jawa ini ada buatan alam sesuai dengan sistem kosmogoni. Dia ke timur menemukan penanggungan. Lah ini dicuplik sedikit oleh Profesor Mulyana. Ada kemungkinan ini dasarnya kenapa eksodus ke timur. Ini saya lacak. Sampai kemudian hanya menyebut itu saja. Dicuplik aja. Saya lacak. Wah betul. Dari apa prasasti Jedong. Itu ada 12 prasasti ya saya. Prasasti Jedong. Jedong. Ada prasasti kan, banyak prasasti diketemukan. Nah, dari lempengan tembaga itu. Ya, itu salah satunya menerangkan Empu Sendok datang ke situ. Prasasti Jedong 1, Jedong 2. Artinya Empu Sendok belum mendirikan apa-apa. Berarti dia meneliti. Empu Sendok itu ilmuwan dengan timnya. Jadi Borobudur Prambanan itu menyimpan peradaban yang sangat tinggi, puncak peradaban bangsa kita. Tenggelam. Nah, otomatis Empu Sendok berikut timnya bahwa bekal ilmu di sini. Supaya tidak hilang ilmu itu. Nah, akhirnya dia dengan bukti prasasti Jedong 1 2 ini akhirnya meneliti kan bahwa Gunung Penanggungan inilah sesuai dengan sistem kosmogoni. Buktinya satu puncak, bukit 8 anak gunung, satu bukit. Satu puncak dikelilingi 8 bukit. Penanggungan ini. Bukit Bekal, Kertamogor, Saraplopo, Kemujuk, Bende, Jambe, Wangi, Gambir 8 dan seling-seling. Dan dikelilingi oleh samudera. Coba diamati aliran sungai Brantas. Mulai dari Gunung Arjuna atau dari Batu, Gunung Arjuna turun ke selatan, belok ke barat, dan ke timur sampai Blitar belok lagi ke utara, Tulungagung Kediri, sampai Jombang belok lagi ke timur. Saya mau Jakarta, lah masuk dari Karur Samudra. Waktu itu Gunung kan besar, masuk Selat Madura. Dari jauh kelihatan Cakrawala. Ada Gunung Bromo, Arjuna, Gunung Kelut, Kawi, Wilis, sampai mepet ke Gunung Anjasemoro dan Gunung Lirang. Jadi di sini Empu Sendok wah ini sesuai dari doktrin kosmogoni. Akhirnya dengan bukti prasasti Suci di Bundusari itu Empu Sendok bangun kerajaan di Jedong Kota Mas ini. Ada bekasnya kan, jelas. Dan Penanggungan dinyatakan sebagai darah sima dari perdikan. Nah itu panjang ceritanya. Nah, terus kedua Lembah Hilir Dita Brantas itu menyangkut Sidoarjo, Surabaya, sebagian Mojokerto, sebagian Pasuruan. Itu Lembah Hilir Dita Brantas. Ini kalau dikupas, waduh, ada kira-kira 9 proyek besar yang mendunia. Sebelum bicara soal itu terkait dengan Borobudur, kemudian ada Prambanan, itu sebenarnya peninggalannya siapa sih Mbak? Soalnya kan akhir-akhir ini banyak yang ngeklaim katanya peninggalan Nabi Sulaiman, Wangsa Sayendra dan lain sebagainya.
dari kacamata sejarah ya benar bagaimana? Itu ya buatan kita, buatan dari kita pada masa dinasti Sanjaya dan Sailendra itu kan ada jelas jelas apa keterangannya. Jadi yang kalau wilayah itu lebih baik kita tarik ke timur aja. Iya. Ya, ke timur aja. Jadi kalau saya meyakini ya buatan kita. Kalau Sanjaya dan Sailendra itu. Saya meyakini itu puncak peradaban, bukan awal. Sebab setelah itu tidak ada sebesar itu. Puncak. Kenapa terus akhirnya tidak ada yang sebesar itu tenggelam? Nah ini yang belum dilacak oleh ilmuwan, saya tidak berani. Kenapa kok tenggelam? Apa bencana? Apa bencana alam? Apa mengenai? Apa bencana alam? Apa itu perang? Nggak tahu. Tapi yang bukti yang paling jelas itu setelah Empu Sendok ini, itu jelas. Bukti prasastinya jelas. Kalau ini kan juga sekarang terus ada situs Liangan, situs Padang, itu kan masih juga terus untuk melacak itu. Itu saya tidak berani mengungkap. Nah kalau yang di timur ini jelas. Nah ini kalau tadi Empu Sendok dasarnya prasasti Jedong sampai 14-12 prasasti itu dan prasasti Suki juga termasuk Candi Gunung Gangsir itu Empu Sendok. Nah kalau di Lembaga Tirta Berantas ini bukti yang pertama itu prasasti Kamalagian yang ada di Krian itu bukti. Terus seperti candi-candi apa itu di Wonoayu, di Sukodono, terus di Sedati itu kan bukti-bukti. Itu bahkan sejarah kan pasti kabur kan itu. Seperti di mana? Sedati itu desanya Buncitan. Itu masih kabur apa zaman Majapahit apa zaman Kauripan. Kan pasti kabur. Tidak ada yang memastikan. Kalau saya zaman Kauripan itu. Tahun Kauripan. Jadi di situ Lembaga Tirta Berantas ini itu kalau diurut proyek yang ada satu ya proyek namanya proyek Kedungguling saya katakan itu pada saat Lembah Hilir Tirta Berantas ini berbentuk teluk Sungai Berantas sangat besar sekali, lama-lama mengendap lumpurnya di daerah Tarik dan Balung Bendo ini ya. Nah di sini oleh Erlangga dibuat bendungan namanya Bendungan Maharaja. Prasastinya jelas, prasasti Kamalagian atau prasasti Klagen di Krian itu, desa Dusun Klagen, desa Tropodo, Kecamatan Krian, itu jelas prasastinya. Di situ peresmiannya, tidak bisa dijebol itu, tidak bisa. Nah, itu bukan sekedar anomali ya, itu memang menyatu dengan di bawah. Sampai dibuat tiruannya kan, duplikatnya di tuntutan tular itu, kan tidak bisa dijebol. Nah itu akhirnya dari sungai itu ya, sungai dari sumbernya yang di Batu itu kan melalui 9 gunung, mulai gunung lereng barat ya gunung Semeru, Semeru itu terus 9 gunung sehingga membawa material dari 9 gunung masuk Lembah Hilir Tirta Berantas ya, dulu itu masih berbentuk teluk ya, mengendap ketemu dengan yang akhirnya namanya sungai air lumpur pekat sungai, materi namanya lumpur pekat sungai, ketemu dengan lumpur pekat laut. Nah, ya, ketemu pasang surutnya air ditambah dengan lumpur pekat laut mengandung banyak unsur kerang-kerangan. Nah, akhirnya terus lumpur pekat laut ketemu dan pekat sungai ditambah dengan air hujan yang mengandung unsur hara. Terbentuklah daerah estuari. Daerah di mana pohon tanjang, mangrove itu subur di situ. Dan pohon mangrove ini tempat hunian ikan paling ideal. Maka seluruh dunia tidak ada ikan seenak Lembah Hilir Tirta Berantas. Bayangkan material dari 9 gunung. Ini bahaya ini. Tambak-tambak ini kalau dilepas bahaya, diintai seluruh dunia, tidak bisa ditiru itu alam. Dibuat rebutan dunia ini, kan tidak ada bisa mengalahkan rasanya
gizinya ikan yang ada di Lembah Yulu Desa Berantas ini harus diperingatkan ini, jangan sampai lepas loh. Yang punya tambah harus pegang kuat, ini bahaya karena banyak yang mengincar ya. iya, material yang seperti itu. Nah itu proyek pertama, akhirnya Erlangga membentuk. Nah, bendungan buatan Erlangga itu di mana? Sampai sekarang sejarawan belum menemukan. Mulai Slamet Mulyana, Hasan Jafar, Aris Munar, belum di mana bendungan Maharaja Erlangga. Kalau saya pastikan jalan raya ini dari Porong sampai Kalimas. Lalu saya ngomong saya ini didengar oleh BPLS Lapindo. Saya diundang ke sana 2 kali. Ketemu langsung dengan ketuanya Profesor Dr. Aris Prasetyo. Datang ke sini. Terus mengundang Ketua Geologi Jawa Timur, juga ada beberapa pesulur dari pusat. Pak Garup kok berani mengatakan ini? Bendungan Maharaja Erlangga itu ini jalan raya dari Porong ke Kalimas. Itu berani. Pak Garup sudah meneliti. Saya tertawa. Dalam forum saya tertawa. Pak, meneliti itu kelihatan. Alatnya pun itu kelihatan. Saya dari mana? Saya manual ya. Nguju deh. Akhirnya diteliti. Dibenarkan, dirahasiakan. Saya kenal baik dengan 2 orang pegawainya. Dibenarkan alat. Kelihatan ada bekas-bekas. Nah, itu dibendung, maka terbentuklah daratan di sini. Daratan atau tempat ya di sini menjadi pertambahan. Itu Erlangga. Itu dimulai bangunnya tahun 1009 sampai 1037. Jadi bukan sekedar bangun kota. Kan akhirnya ibu kota kerajaan Kahuripan kan di Lembah Yulu Desa Berantas. Wilayahnya seluruh Jawa dan Nusa Tenggara wilayahnya. Ibu kotanya di Kahuripan, di Desa Berantas ini. Dan Penanggungan itu ibu kotanya. Nah itu proyek kedua, proyek Maharaja itu namanya bendungannya Waringin Sapta. Nah, dan proyek Maharaja itu juga merenovasi Bandar Ujung Galuh sebanyak sekali Porong. Bandar Ujung Galuh sebanyak kali Porong ini bukan di Kalimas, bukan. Buktinya banyak. Ada desa namanya Bandar, itu ada Dua Rapala, terus diketemu banyak buktinya itu. Ada 8 bukti. Bukti bahwa Bandar Ujung Galuh itu awalnya yang di Kali Porong ini. Berkembang zaman Singosari dijadikan bandar perang. Zaman sampai seluruh wilayah Lembah Yulu menjadi Bandar Ujung Galuh sampai Kalimas, zaman Majapahit. Jadi kalau Surabaya mengatakan Ujung Galuh Surabaya itu benar karena Majapahit dikembangkan juga. Itu proyek berikutnya sampai proyek jatuhnya Majapahit ya. Terus disembunyikannya harta